warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we from the group of three will present our work in this channel. Our material is entitled Revising Business Messages. And I will introduce myself and my work team. I am Putri Ranasari, then the second is Era Dahnia, the third is Alfi Suhaila, and the fourth is Karismawati. Well, let's just discuss the material about revising business messages. Message revision skill atau keterampilan merevisi pesan-pesan bisnis. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu diedit baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya, maupun format penulisannya. Pesan-pesan bisnis diketahui mencangkup pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Kedua bentuk pesan-pesan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi format penulisan, gaya penulisan atau writing style, maupun cara penyampaiannya. Business message consists of two, namely 1. Writing business message atau pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, kemudian dilakukan penelaahan lebih lanjut dari sudut substansi pesan maupun pengorganisasiannya, gaya bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanik, format, dan tata letak penulisannya. As for the step to revisit, namely 1. Editing content, organization, and writing style. Mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau dinamakan dengan skimming. Saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain substansi suatu pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya penulisannya. Pada tahap awal pengeditan, perhatikan secara seksama pesan-pesan awal dan pesan yang akhir, karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap audiens. Perhatikan membuka surat atau memo, apakah sudah relevan menarik, dan mengundang reaksi pembaca. Pada pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Setelah yakin dengan isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, perhatikan gaya penulisannya. Apakah pesan-pesan yang dibuat telah mengandung kata atau frase yang mampu menghidupkan suatu pesan sehingga semakin menarik bagi audiens. Kemudian, di saat yang sama, pastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan, dan mudah untuk dipahami. Di samping itu, agar audiens lebih mudah menangkap pesan-pesan yang dibuat, perlu dibuat judul, sub-judul, indentansi, huruf tebal, garis bawah, huruf miring, huruf berwarna, tabel, gambar, dan sejenisnya agar lebih menarik. Number 2, mechanical editing or technical writing. Mengedit mekanik atau teknik penulisan. Langkah yang dilakukan berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknik penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain 1. Susunan kalimat yang digunakan sesuai atau tidak dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Yang ketiga, penulisan tanda baca secara benar. Yang keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna tersebut dapat dipahami dengan mudah bagi audiens. Dan yang kelima, perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Kesalahan mekanik dalam penulisan pesan-pesan bisnis dapat mengganggu pemahaman maksud dan tujuan penulisan pesan-pesan bisnis tersebut. Jadi, bahkan dapat berdampak pada memudarnya kepercayaan dan citra suatu organisasi. Kesalahan mekanis secara ekonomis berdampak pada pemborosan waktu, pemborosan tenaga, dan dana yang diperlukan untuk memperbaikinya. Number 3, editing format and layout. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit pesan-pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan. Di samping melakukan pengenalaan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan tulis, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. 2. Oral business message. Editing activities need to be carried out in cloud, among others. A.
the substance of the message. B. Organizing message. Include opening, delivery of message substance, and closing. C. Language style. Maksudnya adalah sebagaimana pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk tulisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan, atau pengeditan seperlunya. Sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami oleh para audiens dengan baik dan benar. Oleh karena itu, meskipun penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara lisan, tetap perlu dilakukan pengeditan yang mencakup antara lain: A. Substansi pesan. Langkah pertama dan utama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. B. Pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yaitu 1. Pembuka, misalnya seperti salam pembuka dan pengenalan diri. Yang kedua, penyampaian substansi pesan atau isi atau inti dari pesan tersebut. Misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Dan yang ketiga, penutup. Penutup ini bisa berisi tentang kesimpulan, saran, rekomendasi, implikasi, dan lain-lain. C. Gaya bahasa. Pada umumnya, penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau hanya garis besarnya saja. Sedangkan penyajian secara lebih rinci dapat disampaikan pada saat melakukan presentasi. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis, karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luas, dan tidak terkesan monoton. Di samping itu, melalui penyajian secara lisan, penerimaan pesan akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan suatu pesan yang ditunjukkan dengan penyampaian pesan-pesan secara langsung. Pesan-pesan nonverbal yang didukung dengan tampilan kata, huruf, gambar, bagan, dan tabel dalam format animasi yang didukung. Next, selection of the right word. In order for communication to be effective, it is necessary to pay attention to the following points. First, choose a word that is familiar or known. Second, choose short word. Third, avoid words that have multiple meanings. Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat, agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dimengerti. Maka, kita harus memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya. Agar maksud komunikasi dapat tercapai, perlu beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, pilihlah kata-kata yang sudah familiar atau dikenal. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal, umum, dan lazim sehingga mudah dipahami oleh audiens. Jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang nampaknya bombastis tetapi justru hanya membuat audiens bingung. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Kita juga perlu memilih kata-kata yang singkat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Kata-kata yang singkat selain efisien juga mudah dipahami oleh audiens. Meskipun pemilihan kata yang singkat diperlukan, harus tetap diperhatikan berbagai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Kata-kata yang memiliki makna ganda dan memiliki berbagai pengertian harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam. Akibat selanjutnya adalah kemungkinan tidak tercapainya maksud penyampaian pesan-pesan bisnis. Make effective sentences. Effective wording make it easier for readers to understand the content of the message.
In combining a synthesis, it is necessary to pay attention to three things, namely unity of mind, unity of structure, and logic. There are three types of synthesis, namely simple synthesis, compound synthesis, and complex synthesis. Membuat kalimat yang efektif. Penyusunan kata yang efektif mempermudah pembaca mengerti isi pesan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun kalimat, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Secara umum, ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana. Suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan predikat, namun tidak menutupi kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki klausa yang utuh. Yang ketiga, kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. How to develop paragraph. A. Illustration. To develop a paragraph, an illustration or example can be used which and provide an overview of general idea or idea. Maksudnya, untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau suatu gagasan umum. B. Comparison. Developing a paragraph can be done by comparing the similarities of different to one talk with other talk. Artinya, mengembangkan suatu paragraf dapat dilakukan dengan cara membandingkan persamaan atau perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. C. Cause and effect discussion. In order to provide clear direction on a particular subject. Maksudnya, agar dapat memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. And D. Classification. Paragraph development by grouping general ideas into specific idea will facilitate understand for about the sender of the message and the receiver of the message. Artinya, pengembangan paragraf dengan cara pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide khusus akan mempermudah pemahaman bagi pengirim pesan maupun penerima pesan. E. Discussion of problem solving. The purpose of a problem-solving discussion is to present the problem and explain how to solve the problem. Maksud dari pembahasan pemecahan masalah adalah menyajikan masalah kemudian menjelaskan cara pemecahan masalah tersebut. Rewrite message. Ernest Hemingway once stated that there is no such thing as writing, only writing. In fact, many business people make the following mistakes. 1. Just move the word around and don't actually correct them. 2. Do not rewrite because it is considered a waste of time. 3. Send document at the last moment need. After well done, rewrite the business document will like amount to have the original plan. Document become more consistent and strong. Ernest Hemingway pernah menyatakan bahwa tidak ada yang disebut menulis, yang ada hanya menulis ulang. Pada kenyataannya, pelaku bisnis banyak melakukan kesalahan berikut. Pertama, hanya memindahkan kata-kata dan tidak benar-benar memperbaikinya. Kedua, tidak melakukan penulisan ulang karena dianggap membuang waktu. Dan ketiga, mengirim dokumen pada saat-saat terakhir dibutuhkan. Okay, that's all for our presentation. Apologize if there are misreading and others. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.